Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman tetap dalam kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan dan aktivitasnya, dilancarkan, dimurahkan banyu mili rezekinya. Amin. Kembali dalam kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tentang motivasi dan pengetahuan baru melalui ilmu titen tentunya. Silakan teman-teman simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham apa yang saya sampaikan. Tema yang ingin saya ambil dalam kesempatan video kali ini yaitu 10 rahasia kenapa orang Tiongkok atau Cina kaya dan sukses. Kenapa bukan orang-orang kita tentunya. Ini ada 10 rahasia yang tentunya jarang sekali orang ketahui. Dan tentu juga apa sih itu sukses hingga ke ujung atau di ujungnya adalah kaya. Sukses adalah satu pencapaian, mencapai sesuatu keinginan, di mana setiap manusia mempunyai satu keinginan, cita-cita untuk meraih mimpi dan impiannya, dan itu bisa diraih dan itu bisa dimiliki hingga mencapai satu titik yaitu kaya. Tentu di sini ada 10 cara yang tentunya bisa berhasil. Mekanismenya adalah sukses. Yang pertama, sebelum saya jabarkan satu persatu, adalah tentang karma baik. Artinya di sini karma baik yang Anda tebarkan atau yang Anda taburkan, apakah sudah cukup atau belum. Tentu yang namanya karma baik ini adalah sesuatu hal yang kita berikan, tentunya satu ketika nanti dengan jangka waktunya yang ada bisa kembali ke karma baik itu ke dalam diri kita. Yang keduanya adalah tentang keberuntungan pada saat ini. Artinya keberuntungan itu tentu yang berpihak kepada diri Anda semuanya. Dan yang ketiga adalah lingkungan yang berenergi positif. Yang artinya di sini adalah lingkungan mempengaruhi kita untuk menuju kesuksesan, untuk menuju satu titik kaya. Kalau lingkungan ini memancarkan satu aura positif, tentu teman-teman sudah tahu. Seperti halnya dengan kerbau yang ada di kandang, gupak satu, yang lain pasti kecipratan. Kalau lingkungan ini positif, tentang mengarah tentang hal-hal semangat, tekun, mempunyai satu motivasi, di mana motivasi adalah sesuatu yang untuk mendorong diri kita untuk meraih mimpi itu. Dan yang keempat adalah sesuatu hal, yaitu mengenai kebijakan, yaitu tentang hal seberapa besar Anda mempunyai kebajikan. Artinya kebajikan ini kembali tentang masalah apa yang kita berikan kepada orang lain, kepada diri kita, kepada alam semesta, untuk menaburkan sesuatu kebajikan yang sangat luar biasa. Dan yang kelima adalah selalu mengisi diri kita dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, yang artinya di dalam kehidupan kita ini perlu sekali dan harus
mempunyai satu ilmu, dan tentu ilmu ini sangat luar biasa di dalam pengetahuan. Kalau untuk meraih satu kesuksesan, tentu di sini ada ilmu di bidang perdagangan, ada di bidang-bidang yang lain. Itu salah satunya tentang kebijakan dan ilmu. Jangan kita menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak perlu di dalam diri kita. Tentu ini sangat membuang waktu untuk menuju satu puncak sukses. Dan yang keenam adalah harus mampu menjaga nama baik. Artinya nama baik ini adalah untuk jangkauan yang rada lama, bisa sampai 3, 4 atau 5 tahun. Baik nama baik itu adalah menjaga nama baik teman, menjaga nama baik diri sendiri, menjaga nama baik keluarga, dan menjaga nama baik siapapun. Itu salah satunya. Dan yang ketujuh adalah penampilan atau berpenampilan. Ini salah satunya, penampilan itu penting. Karena apa? Kalau kita berpenampilan yang tentunya seperti orang-orang Tiongkok lakukan, bisa kita contoh dari penampilan, walaupun di dalamnya itu kosong, nggak ada apa-apa, tapi mampu memperlihatkan bahwa dia mempunyai satu penampilan, mempunyai satu daya tarik, mempunyai satu daya pikat buat orang lain. Tentunya di mana orang lain itu bisa memberikan satu ilmu yang sangat bermanfaat. Dan yang kedelapan ini sangat luar biasa penting sekali buat teman-teman tentunya, dan harus diingat dengan baik, yaitu adalah menghormati, dan harus menghormati orang-orang terdahulu yang bijak. Sepertinya terkadang kita itu lupa atau melupakan untuk menghormati orang-orang yang bijak, orang-orang yang terdahulu atau zaman-zaman dahulu. Kalau kita lihat tentu dengan kacamata umum, kenapa orang Tiongkok atau orang Cina itu selalu, walaupun sudah meninggal, itu selalu diingat karena ada sesuatu hal di mana orang-orang terdahulu ini mempunyai satu filsafah hidupnya yang sangat luar biasa, patut kita ambil yang baiknya. Kalau kita bicara tentang masalah orang-orang sekarang, tentu untuk menciptakan filsafah itu jarang sekali. Maka di sini adalah kenapa orang Cina tersebut bisa kaya dan sukses, karena mampu dan harus bisa menghormati orang-orang terdahulu, orang-orang zaman dahulu yang mempunyai satu filsafah hidup yang sangat luar biasa. Tentu ini satu harta karun di mana kalau kita bisa menghormati, menghargai orang-orang bijak seperti leluhur-leluhur kita, itu kita bisa ambil sesuatu dari situ, ilmu yang sangat luar biasa. Tentunya tentang filsafah hidup. Dan yang kesembilan adalah belajar dari orang hebat dan rendah hati. Artinya di sini belajar dengan siapapun, apalagi belajar dengan orang hebat. Saya pun demikian, karena saya ini butuh juga belajar dan terus belajar dengan orang-orang yang hebat. Saya tahu kekurangan saya juga masih banyak, maka sebenarnya saya sendiri pun butuh belajar dan tetap harus terus belajar. Kalau di bidang primbon, saya juga masih kepingin belajar. Saya contohkan di sini seperti ke Mbah Sunan atau juga Ki Trunojoyo Pamungkas.
atau yang lain-lain. Saya juga butuh belajar dari ilmu-ilmu beliau yang tentunya sangat luar biasa, mempunyai satu pitutur, mempunyai satu wewarah yang tentunya patut kita tiru dan patut kita contoh. Dan yang 10 adalah di sini sesuatu hal tentang tahu cara menyehatkan tubuh dan pikiran. Itu salah satunya. Bagaimana cara menyehatkan tubuh dan pikiran? Dalam beberapa hal pernah saya bahas melalui Primbon Jawa tentang meditasi untuk penenangan diri, untuk penenangan pikiran. Kalau itu sering dilakukan, maka itu akan membuat kita pikirannya sehat. Dan kita tahu kenapa, walaupun sudah kakek-kakek, udah nenek-nenek pun, orang-orang Cina tentunya atau orang-orang Tiongkok di sana masih mempelajari, menggunakan dan menerapkan bahwa masih suka meditasi, masih suka olahraga. Itulah cara untuk menyehatkan diri dan pikirannya. Dan tentu dari 10 rahasia ini yang perlu kita garis bawahi tentang harus menghormati orang-orang bijak terdahulu, kakek nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita, yang tentu banyak hal yang perlu kita ambil dari sana untuk sebagai pengetahuan dan sebagai wawasan diri kita. Saya sedikit contohkan tentang hal yang tentunya jarang sekali orang tahu. Kalau kita punya teman 3, salah satunya di sini adalah orang yang buruk. Bisa saja orang yang buruk itu adalah guru kita. Jadi itulah salah satu, kita harus bisa menghormati, menghargai leluhur-leluhur kita. Kata-kata bijaknya, filsafah hidupnya yang sangat luar biasa. Jadi ada 10 rahasia kenapa orang Cina atau orang Tiongkok ini kaya dan sukses. Tentu kalau ini kita bisa melakukan sesuatu hal baik tentang seberapa besar karma baik kita yang sudah kita tanam, dan sudah berapa hal yang kita berikan. Tentu di sini ada satu juga tentang bagaimana kita hidup di lingkungan yang positif, dan tentu juga mampu menjaga nama baik seluruh orang yang tentunya dikenal atau kita kenal. Maka di sini adalah kita tetap belajar untuk menjadikan sesuatu supaya kita itu bisa menjadi orang yang sukses dan kaya. Seperti halnya dengan pepatah, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi salah satunya ilmu ini sangat luar biasa. Tentu ilmu ini jarang sekali orang yang bisa memahami. Terkadang hanya kerja keras, tekun sekali, hanya berusaha tapi tidak tahu cara dan tidak tahu menerapkan bagaimana apa yang kita lempar terhadap orang lain, karma baik, baik tentang kepada alam. Tentu ini salah satunya yang perlu kita pelajari dengan baik, yang perlu kita cermati dengan baik, bahwa cara menyehatkan pikiran kita pun demikian, cara menyehatkan tubuh kita pun demikian. Maka ada beberapa hal yang pernah saya sampaikan tentang keberuntunganmu hari ini seperti apa, tentang hal-hal yang mempunyai kebajikanmu itu seperti apa, yang tentunya diberikan buat orang lain, buat diri kita, bahkan buat alam. Maka kalau ini semuanya bisa kita terapkan dengan baik, saya yakin buat teman-teman semuanya bisa meraih mimpi, meraih cita-cita, dan sukses, tentu dengan puncak kaya.
Kiranya hanya itu yang saya bisa sampaikan melalui tema pada kesempatan video kali ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sulawesi.